Ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Gus Ali Yusuf, ya. Bagaimana nanti akan kita dengarkan bersama kaji-kajiannya dan apa saja yang termuat di dalam ceramahnya. Yang jelas jangan mudah terprovokasi dan ambil baiknya. Kita akan mengikuti. Kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib, nah ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya. Kalau tidak ada para habaib, katanya kita ini masih menyembah pohon. Sejak kapan orang Nusantara ini nyembah pohon? Apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa Sang Hyang Esa itu ada? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu. Ketauhidan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara. Maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum Wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau-beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670-an. Bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ke tanah Jawa ini diterima oleh Ratu Sima itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini sejarah. Adapun untuk kevalidasiannya, untuk kevalitannya, untuk kebenaran hakikinya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh. Bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun, tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan. Yang bisa itu disempurnakan. Buktinya apa? Kalau kita berbicara 670-an Masehi, mungkin itu jauh dari nalar, dari daya ingat kita, dari daya fikir kita. Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum
adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Sehona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah ini jarang muncul ini, tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau bangsa ini, berdirinya bangsa ini, kedaulatan bangsa ini dibuat main-main, ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba. Tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kiai Burhan, Kiai Kahar, pendiri embrio Nahdlatul Ulama. Tapi melalui data, catatan yang sezaman, nah ini kemana-mana ini nanti. Ini sejaman ini. Sejarahnya Kiai Burhan diambil menantu oleh Kiai Kahar, dinikahkan dengan putrinya Kiai Kahar yang bernama Ibu Nyai Khadijah. Di sini tertulis, bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau Kiai Burhan adalah pendiri dari embrio Nahdlatul Ulama, bahkan beliau adalah bendahara dari Nahdlatul Ulama yang pertama. Loh, ini data, bukan masalah cinta dan benci. Kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu, dibantu oleh klan tertentu, datanya harus berbicara. Kita buka datanya. 1926 dideklarasikan sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Siapa pemberi nama Nahdlatul Ulama? Nah ini pemberi nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Alwi. Apakah kita tidak boleh kalau membicarakan Kiai Haji Mas Alwi? Wajib. Jasa beliau terhadap negeri ini, terhadap perkembangan pendidikan. Beliau juga ikut mendirikan Jamiah Takmirul Masajid, Jamiah Pesantren Nahdlatul Waton. Loh, ini jauh sebelum NU berdiri. Ini by data. Kemudian ada klan tertentu
mereka menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan atas restu para habaib. Sebentar dulu. Karena santri-santri pada saat ini sudah pinter-pinter mencari data. Sudah pinter mencari data. Saya peringatkan, sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, jangan ke Jakarta. Datang ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada di situ, ada di Surabaya. Dengan lantaran apa? Nahdlatul Ulama ini kenapa kok harus berdiri? Padahal pada saat itu Mbah Yai Hasan Gippo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI. SDI ini adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Mbah Wahab Hasbullah, juga termasuk Mbah Yai Hasan Gippo. Loh, ini loh sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kiai Hasan Gippo, Kiai Kahar menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda. Kiai Toro Mentoha bergerak di akar rumput secara kultur, menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani. Loh, ini orang Madura harus paham. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita? Kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh Belanda? Karena ada fatwa dari imigran-imigran itu. Ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data. Jadi tidak ngawur. Urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian. Urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abu Yamama Armin di Mekah dan Madinah? Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab. Kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu. Dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak, itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak Syiah berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara.
Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad. Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari sadarlah, kita adalah bangsa yang memiliki satu tujuan. Tujuan kita apa? Gemah ripah loh jinawi. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi ceramah yang disampaikan oleh Gus Alwi Yusuf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, dan yang jelas kita mendapatkan ilmu dari beliau, Gus Ali Yusuf. Terima kasih. Kurang lebihnya Cak Bokel undur diri, dan mohon maaf diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.